balik lagi di podcast kita, Ruang Tengah Malam. Jadi, buat hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu yang jujur aja sih ceritanya tuh agak beda dari biasanya. Dia seorang konten kreator, tapi konten pertamanya tuh udah jadi perbincangan gara-gara sesuatu yang gak masuk akal. Langsung aja kali ya kita panggil. Nara Salsabila. Halo semuanya. Tadi apa namanya? Ruang Tengah Malam. Ruang Tengah Malam. Halo sobat Ruang Tengah Malam semuanya. Makasih ya. Jadi tuh sebelumnya ya, kita tuh punya panggilan buat para penonton kita. Jadi panggilannya itu warga jam 12. Oh alah, warga jam 12. Udah ulang. Halo sobat warga jam 12 semuanya. Makasih ya udah ngundang gue. Terutama gue makasih banget sama lo udah mau ngundang gue ke podcast ini. Jadi sebenarnya gue tuh gak pernah nyangka banget bisa nyeritain semua cerita gue ke kalian semua. Ya, santai aja, kita di sini tuh biasanya cuma ngobrol biasa-biasa aja. Kita mulai aja kayak dari awal. Itu kejadiannya mulai dari mana emang? Sebenarnya kalau ceritanya itu mulainya dari gue sendiri sih. Gue yang ngajakin teman-teman gue waktu itu. Kita lagi sama-sama iseng buat konten aja. Lagi sama-sama mau ngerintis juga. Bahkan konten kemarin tuh konten pertama kita. Jadi gue langsung kepikiran buat langsung aja bikin konten horor. Dan katanya sih tempat itu tuh horornya real gitu, bukan settingan. Berarti kalian emang sengaja ya nyari konten-konten yang ekstrim gitu horornya? Ya sih, waktu itu gue mikirnya simple aja. Kalau kontennya real, horornya beneran, pasti rame yang nonton. Sampai akhirnya gue nemu deh satu tempat itu, satu gedung tua di daerah Jakarta Utara. Oke guys, kita udah sampai nih di dekat gedungnya. Nah, biar kita masuk ke gedungnya aman, kita mau nanya-nanya dulu nih ke warga sekitar. Ayo, langsung aja kita tanya. Ada ibu warung tuh. Oh iya tuh. Ayo. Yang bilang tanya cewek sih? Ini takut sih. Ya. Oke. Halo, ibu maaf, ibu permisi. Saya sama teman-teman saya di sini kan pengen buat konten tentang gedung terbengkalai yang di sebelah situ. Tapi saya sama teman-teman saya ini mau nanya dulu informasi tentang gedung itu. Kalau sama ibu berdua ini bisa nggak ya nanya-nanya? Oh boleh nih. Bentar ya, sebentar aja bu. Sini, Aku Ibu. repotin ya ibu. Sama lagi ya, berdua. Iya. Agak mundur enggak? Dik, udah bagus belum? Bagus bu. Rekam aja. Oke. 1, 2, 3. Oke guys, jadi kita udah ada di dekat gedung tua yang katanya horor itu nih. Nah, gua sama Nada lagi bareng ibu siapa namanya? Gardes. Halo Bu Cika dan Ibu Gardes. Oke guys, di sini langsung aja nih kita nanya-nanya tentang gedung yang terbengkalai itu. Sebenarnya kenapa sih Bu gedung itu udah nggak dipakai lagi? Dulu mah itu gedung itu mau buat kantor, tapi ya pembangunannya itu kayak sempat terhenti gitu deh sebentar, kayaknya berhenti sebentar gitu. Nah katanya sih ya pas perhentian itu ada desas-desus gitu dari warga, katanya ada pembunuhan di situ. Desas-desus apaan tuh Bu? Jadi gini Neng, waktu pas pemberhentian sementara ini, pas mau dilanjutin lagi pembangunannya, pemiliknya ini tuh nemu darah berceceran di lantai atas gedung ini Neng. Ngeri banget. Nah terus pemiliknya ini tuh sampai nyari berhari-hari tapi nggak ada menemu mayat atau bangkai sama sekali. Akhirnya pemiliknya itu nyerah, habis itu mutusin buat gak ngelanjutin pembangunannya lagi Neng. Loh, kenapa nggak lapor polisi aja Bu? Takutnya beneran ada pembunuhan. Ih kalau dilapor polisi mah bakal ribet, makanya yang punya gedung ini tuh nggak mau lapor-lapor. Jadi ya cuman ya inian warga doang deh buat katanya ada pembunuhan di situ. Lah Bu, kalau misalkan pembunuhan itu cuma asumsi warga, kenapa gedung tua ini katanya horor? Enggak Neng, ada kejadian lagi. Kalau malam-malam tuh warga suka takut masuk sini. Wah, kejadian apa tuh Bu? Ih dulu mah ya ada tukang bakso keliling nih ya yang pakai gerobak, kalian tahu gak sih? Oh tahu. Kan itu enak buat baksonya. Tapi ya malam itu waktu itu kayaknya lagi hujan deras kalau nggak salah, lagi hujan deras. oke. Nah terus si tukang bakso ini kayak mau duduk gitu di gedung ini, soalnya dia tuh nggak tahu gitu ya gedung ini tuh masih bekerja apa enggak. Nah akhirnya tukang bakso ini neduh di situ. Nah kebesokannya warga kaget, kok cuma ada gerobaknya doang, orangnya nggak ada. Nah akhirnya warga kayak oh berarti di dalam. Warga ngecek tuh di dalam. Nah pas di dalam ya warga ngeliat tukang bakso ini nih itu badannya pucet banget, Kasihan menggigil. banget. Nah warga cuma kayak tukang bakso ini sakit ya gara kehujanan kan. Nah tapi pas dipulangin ke rumah, nah kebesokan harinya nih ya si tukang bakso ini selalu ngigo banget, selalu ngomong-ngomong gak jelas. Katanya gini, Ngomong apaan Bu? ada perempuan di dalam, wajahnya hancur gitu katanya. Nah ngomong itu bukan sekali dua kali, tapi berhari-hari Neng. Terus keadaan orangnya gimana tuh Bu? Aduh Neng, kita mah udah nggak tahu ya. Semenjak kejadian itu kita udah pada nggak tahu kemana ada tuh. Serius? Nggak ada gitu aja Bu? Iya,
tukang baksonya tuh hilang, nggak tahu kemana. Makanya ya setiap orang lewat sini kan juga berani malam-malam lewat sini deh pokoknya. Serem itu rumah itu. Merinding banget sih gue. Ya itu mah lo doang. Oke guys, jadi itu dia cerita tentang gedung ini dari warga-warga sekitar. Jujur, gue sih malah makin penasaran ya. Dan niat sesuai yang rencana kita udah tentuin nih, kita bakalan langsung masuk gedung aja nih guys malam ini juga. Ayo kita telusuri gedungnya. Stay tune. Kan? Yes. Bagus kerja bagus. Yes. Ibu makasih. Makasih ya, Ibu. Kita sih mau masuk aja iseng-iseng mau ngelakuin penelusuran kecil-kecilan. Ya, tapi jangan lama-lamain di dalam ya. Kita malah niatnya mau tinggal di sana, Bu. Ih, mau aja. Maaf ya Ibu, sebenarnya kita cuma bentar aja di sini. Orang bercanda dong. Udah Neng, hati-hati ya kalau udah masuk sana. Kalian tuh tamu, harus tahu diri. Siap, Bu. Aman-aman. Aman, Bu. Iya, udah Siap, Bu. Iya, pamit Mama. ya. Sedikit buat Ibu. Iya. Gak usah ngerepotin. Gak apa-apa, Bu. Terima aja, Bu. Gak apa-apa, Bu. Makasih ya, Bu, informasinya. Izin pamit ya, Bu. Pamit. Makasih. Setelah cari informasi, kita langsung mutusin buat masuk dan telusurin gedung tua itu malam itu juga. Gak ada satupun yang punya firasat bakal terjadi sesuatu yang besar. Walaupun tujuan kita bikin konten horor, kita pikir semuanya bakal biasa aja. Paling cuma uji nyali, cari sensasi, habis itu pulang. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Ayo guys, langsung aja. Masih gak? Assalamualaikum dulu. Ini gedung apa? Sini. Gua kasih tematik yang bagus ya. Ini gedung. Ini nih, gedung angker kayak gini. Gedung angker gini nih. Gini. Ya, iya makanya. Ini kita kesini mau ngapain sih? Oke guys, jadi sekarang kita udah ada nih di dalam gedungnya. Kira-kira isu-isu yang bertebaran tentang gedung ini bener gak sih? Langsung aja yuk kita mulai penelusurannya. Gue berani gua. Gue udah merinding banget tau. Iya, Elamin. Baru juga masuk. Kan imamnya belum ada deh. Ih, emang lo gak denger cerita tukang bakso tadi? Tukang bakso? Lu percaya, Min? Gue sih enggak ya, paling cuma sugesti doang ya gak sih? Bener, paling cuma sugesti tukang baksonya doang. Justru nih kalau kita mikir yang aneh-aneh, malah bisa kejadian beneran. Gue sih gak suka ya kalau semua dia masuk SD. Kan kita nggak tahu jelasnya gimana. Gak semua bisa jelasin simpel itu, Fis. Iya, gua tahu. Cuma cerita itu nggak bisa kita tanam mentah-mentah. Justru nih, kita kasih itu buat cari tahu, bukan cuma buat ikut-ikutan takut. Sih, ngapain malah pada gigi ribut? Kita tuh kesini mau bikin konten, fokus aja ke tujuan kita. Gimana nih kalau kita bagi tim aja nih? Nah, jadi walaupun kita nyebar, tapi kita nggak sendiri. Iya, gue cepat. Tuh, Namanya bagi bisa mikir jernih. Udah, jangan ribut ya. Bagi tim. Oh, iya. Gue sama Yasmin. Oh, iya, gue sama Arya sama aku aja deh. Udah, gue sama Kita mau mana? Ada 3 aja. Ayo deh. Tinggal gak serem pakai 3 juga mah. Nah, oke. Jadi guys, kita bertiga di sini tuh udah mau nelusurin lantai 3 gedung ini nih. So far sih belum ada yang mencurigakan ya, paling cuma kayak ada puing-puing doang sama debu banyak. Bener tuh. Lihat tuh. Bukan gitu, gini nih. Ini udah bener. Gimana lagi sih? Kalau kayak gitu yang bakal miring. Gak jelas banget sih lu ngerekamnya. Tapi di sini nggak miring. Lu berdua udah kayak Tom and Jerry aja sih. Baru gue tinggal bentar udah ribut. Woi, mau kemana sih lu? Kata lu jangan pergi sendirian. Lu udah mau ke bawah bentar aja dah. Lu kan lanjut aja sama. Sindah gue ngerekam. Kalau yang ngerekam, gak bakal bener hasilnya. Udah paling bener aja sih lu ngerekamnya. Bukan paling bener. Seenggaknya kalau yang gue yang ngerekam, hasilnya bagus daripada lu yang ngerekam. Yakin hasil rekaman lu bagus daripada gua. Kayaknya cuma harus dikurangin ya dari dulu nggak berubah-berubah. Hah? Gimana? Dari dulu. Mau main jelas apa? Ingat nggak dulu kita ada event bareng. Lu bilang bisa handle semuanya ke satu tim. Satu tim percaya sama lu. Tapi di hari ya tempatnya harus ada lu sewa. Nggak bisa kita tempatin. Lu hilang gitu aja tanpa ninggalin jejak. Lu buat tanggung jawab lu.
Kayak sifat kebedaan harus dikurangin deh, Dik. Lu harus tahu batas kemampuan lu. Gimana jadi ngomong hal kayak gini sih? Karena pola selalu sama, Dik. Lu selalu nganggap diri lu jago di semua bidang. Lu nganggap diri lu bisa nge-handle semuanya. Jalan ya. Ada hal yang gak bisa gua tinggalin waktu itu. Tetep aja, tetep fakta. Kalau dia nggak tanggung jawab lu. Ngadap lu. Ada orang? Hai guys, jadi sejauh ini kita belum nemu apa-apa, kayak masih aman-aman aja tuh ya. Belum ada sesuatu gitu. Nah, gitu nih. Itu Apis nih. Ngapain di sini sendirian ya? Lu ngapain di sini sendirian? Nikah sama Ares sama. Gue mudah sih lihat dah. Gue nggak tahu ini punya siapa, tapi dari kelihatannya sih masih bersih. Apa mungkin ada anak sekolah yang kesini sebelumnya? Oh my god guys, kita nemu Dasi. Tapi ya nggak tahu sih Dasi siapa. Apa jangan-jangan Jangan-jangan lo Min jadi orang. Jangan dengerin Yasmin ya guys. Bisa jadi ini benar tadi kata Apis. Iya sih. Lu pada denger gak sih ada suara-suara? Jangan gitu please. jangan nakut-nakutin gitu kenapa? Bukan nakut-nakutin beneran, gue udah denger 2 kali di sini sama di situ. Rasa lu doang kali, atau cuma sugesti lu doang karena lu takut. Sumpah gue gak takut. Lu di sini sih? Tadi bukan yang sama Dika di atas. Gak tau, gue malas gue sama tuh anak. Tadi ngapain sih gue ngajakin dia? Kepedean bebal lagi. Lu berantem sama Dika. Lu berantem gila lu ya, malah berantem di saat-saat kayak gini. Dia duluan jadi gara-gara sama gue. Sekarang Dika mana? Atau masih di sana kali. Yaudah lah yuk kita. Ngapain sih masih diurusin? Jen, lu ngapain? Lu langsung aja. Yas, lu ngomong siapa itu? Apa Yas? Sumpah gue gak habis pikir bakal teman lu. Aneh banget, masa aja ya tadi. Hah, apaan sih Yas? Yang bener apa Yas? Yas. Di dalam gedungnya udah pada keropos, lihat baloknya udah jelek banget. Jelek sih. Udah pada kelihatan tulangannya anjing. Iya cuy, tapi bisa gak sih kita renov biar kayak lebih bagus atau jadi kafe yang cozy gitu? Wah! Umi, bercanda jangan kayak gitu. Dari mana dia dapat itu center? Aku bawa. Ya ampun, kayak udah niat buat nge-prank kita gitu guys. Coba ngomong dulu ke kamera apa yang udah kita temuin di sini. Kayak di sini alhamdulillah kita belum ketemu hantu sama sekali paling Loh, kok alhamdulillah? Itu jadi gak dapet konten dong kalau gak ada hantu. Rasanya siapa yang lu lakuin? Lakuin apaan? Rasa cuma saja tadi. Apaan sih? Udah gila ya lo? Datang marah-marah, duduk gak jelas. Gila, aku minta mencelaka di sini dengan kelakuan lo. Kenapa jangan punya aja? Kenapa jangan kelakuan lo di sini? Jangan boleh marah-marah. Emang gue salah apa ya? Dasar tidak tahu diri, datang dengan izin, berbuat seadanya. Sebagai yang bukan bertanggung dan pikir itu bakal main. Guys, ini nggak masuk akal deh. Sumpah pas tadi di kamar kesurupan ada yang ngedeketin gitu. Iya gila. Sumpah ini udah gila dah. Gimana? Terus kita harus gimana? Pergi kita semua. Ya semua pasti kan kalau jadi tadi, lu semua gak ingat kalau sini katanya bilang apa? Dia bilang itu nyentuh barang dia. Gue nggak ngapa-ngapain ya sialan. Lu masih saja, gue liat pada tempat sendiri. Dari tadi lu bilang kalau misalnya Chelsea makan sajen dulu, padahal gua sama Alfa tuh dari tadi bareng sama Chelsea mulu. Kalau misalkan dia makan sajen, harusnya gua sama Alfa tahu. Terus maksudnya tadi itu apaan? Ya gua mana tahu. Tadi gua nendang saja, gua nggak sengaja. Sumpah. Apa lu mau nyelakain kita semua? Dika lu gila ya? Gue gak mau tahu mau Chelsea makan sajen, Dika nendang sajen, pokoknya kita semua harus keluar dari sini. Gila, aku gak kuat banget. Kenapa? Itu tadi di belakang gue sama Nada juga yang gak enak banget. Kayak bau bangke gitu loh. Ada apa di sana emang? Gue juga gak tau, pokoknya tuh kayak bau bangke gue sampai udah gak kuat. Yaudah, kalau gitu sebelum kita pergi, gimana kalau kita cegah? Stres lo ya, mending kita pulang sekarang. Pulang? Kok pulang sih, Min? Iya, kita pulang.
setuju. Nah, ayo, lu yang bos kesini. Biar Aku setuju sama Fani. Mending kita cek dulu ruangan di bawah. Ayo, aku takut. Ayo ikut aku. Ayo ke belakang semuanya cepet. Oh ini mau kenapa? Kalau kita kenapa-napa kita udah mati kali. Ngapain juga ada rekaman kalau kita udah mati? Ya sih. Mulutnya sakral banget sih. Udah bau. Ya udah kita mau ngapain di sini? Bau banget nih, gua kuat. Baunya dari mana sih? Menurut gue dari sini. Itu coba sih bau banget bener. Iya, coba mending kata gue mending gali ini, gali. Gila ya lo. Gali pakai apaan? Emang kita punya cabul. Nah, lu kan ada sendok kan di tas lu. Gali pakai sendok bisa. Yang bener aja. Coba yakin lo. Ya bener dah, coba dah. Hah? Gila lo gali pakai sendok. Kocak. Iya apaan? Itu apaan? Ini apaan? Ini dikubur serius. Itu tuh kan manusia. Guys, itu nggak beres gak sih? Dari awal gue udah bilang kalau ini nggak beres, tapi kan dilanjutin. Cepetan. Gua gak sengaja, sumpah. Gua juga gak mau bikin kita kayak gini. Tenang saja. Iya, gue juga gak habis pikir sama isi pikiran temen bodoh lo itu. Sumpah. Tenang saja, Dik. Apaan sih? Gua bilang gua gak sengaja. Gua juga gak mau bikin situasi kita kayak gini. Udah, ini semua urusan Nara. Ayo kita balik. Aku yang udah berani. Tadi. Ingat, mana cara kita keluar sini? Gue hitung nih, 1, 2, iya. Emang lama banget ya? Dara, kok lu gak ke masjid? Lu gak sholat? Iya emang lagi nggak sholat. Oh, yaudah, duluan ya. Iya. Aneh, bukannya kalau nggak sholat ke RBTRA ya? Males kali, kan kita juga males ke RBTRA. Ya kita ke RBTRA, kalau nggak ke RBTRA kita itu biasanya berdua ngumpet. Ini dia sendirian, aneh. Mungkin teman-teman lagi pada sholat, terus habis itu dia nggak sholat sendirian, makanya sendirian di kelas. Nah, kita mah kalau sendirian gak enak di kelas, mending ke RBTRA aja. Ya itu mah lo, bukan jarang. Jelas Kalian capek gak sih? Gue kayak capek banget deh, tugas banyak banget. Iya, tugas pagi bejibun. Udah dikasih satu tugas lain juga nambah. Capek. Istirahatnya ya kita. Tahu. Tapi lihat deh, mereka pramuka, kita udah enggak. Kita udah kelas 11, gak ada pramuka lagi. Tapi kan tuh kita dikasih pas udah gak pramuka. Iya ya. Coba kalau masih gila kan gue malah Kita pingsan tidur kita ini. Oh ya, BTW kita jadi BK-nya mau di mana? Di rumah Sapi apa di kafe? Yang bener guys, yang jelas. di kafe aja lah, gue tuh bosen banget deh, rumah lagi. Udah. Kayaknya pesan laptop gue tinggal ada di kelas tadi. Lah, yang bener dong Nes. Ih, dari kelas ke sini tuh jauh tahu. Coba dicek dulu deh, kan nggak lucu kalau dari dalam kita nggak balik lagi. Kan salah kalian juga gitu. Lah kan juga lelet. Mana Nes nggak ada? Ada. Coba di situ kali. Coba dalamnya cek dulu. Laptop gue juga mana? Bisa? Nggak ada. Laptop gue
kertas. Udah cepet kita keluar. Iya. Assalamualaikum. Kamu nih, kita tuh ada mendadak banget. Tadi kan kita mau pulang. Terus pas kita cek laptop dia, masa tiba-tiba isinya begini, Bu? Kok bisa? Coba nih, ada buktinya, Bu. Coba lihat ini. Saya tuh ingat banget kalau misalnya saya masukin laptop tuh ke tas ini. Tapi pas baru pulang, saya sadar kalau misalnya laptop saya tuh diganti sama setumpuk kertas. Coba dibuka dulu. Bu, gimana ya? Kok kalau ngomongin sama Bu? Kok bisa? Berarti kemungkinan kejadiannya masih di sekitar kelas. Iya, Ibu masih harus ada kemana tadi. Kalian ada lihat sesuatu yang mencurigakan nggak? Apa ya? Oh, tadi pas waktu zuhur kita kan pengen sholat tuh ke masjid. Terus saya nggak sengaja lihat ada Zara masuk kelas sendirian. Pas kita tanya dia dia kemana, terus katanya dia nggak sholat, dia ke masjid jadinya. Iya ya, kan? Tadi Zara sendirian Bu masuknya. Apa jangan-jangan? Ini ada apa ya, Bu? Jadi gini, Ibu panggil kalian semua bukan buat nyalain siapa-siapa, tapi Ibu mau cari kejelasan. Zara, kamu kemarin sendirian ya pas jam sholat? Iya, saya sendirian, Bu. Kemarin Nesa kehilangan laptopnya. Laptop yang ada dalam tas dia diganti jadi tumpukan kertas. Ibu mau tanya baik-baik sama kamu. Kamu lihat sesuatu gak pas jam sholat? Enggak sih, Bu. Saya nggak lihat apa-apa, saya juga sendirian. Tapi aneh nggak sih, Bu? Dia bilang dia sendirian di kelas. Terus pas banget laptopnya Nesa hilang. Iya Bu, maksudnya ya kita nggak nuduh sih, tapi waktunya pas banget gitu loh. Maksud kalian apa sih? Nah, emang bener kan Jar, orang gak ada siapa-siapa lagi di kelas. Terus kalian nuduh aku gitu? Tapi kan emang faktanya begitu Jar. Lu kan sendirian pas sholat. Fakta? Itu cuma asumsi kalian doang. Zara, jangan risik. Ini di ruang guru. Kita di sini buat ngomongin baik-baik. Bentar dulu deh Bu, tadi kata dia asumsi. Coba Ibu bayangin, kan aneh dia datang ke kelas sendirian, terus laptopnya Nesa hilang. Siapa lagi kalau bukan dia, Ibu? Rizky, aku nggak tahu. Apa sih Jar? Tuh kan Bu, dia selalu ngasih alasan kayak gitu. Dia bilang nggak tahu. Padahal kan dia sendirinya di kelas. Ya aku emang nggak tahu, Sasi. Kalian tuh nuduh aku jadi pelakunya gitu? Nah, terus siapa lagi? Kamu tuh nggak masuk akal semua tahu Jara. Lu tuh sendirian pas kejadian. Masa lu nggak tahu siapa yang ngambil? Maksud akal kalian tuh gimana sih? Kalian tuh kayak gini tuh nuduh aku jadi pelakunya, tau gak? Udah cukup ya, biar pihak sekolah yang nentuin apa Ibu dia tinggal jujur. Jangan gue bener dong. Masa nggak adil kayak gini sih? Jara. Bentar. Kita mau ngomong sebentar aja. Jar, kita mau minta maaf ya gara-gara masalah tadi pagi. Gue galut banget gara-gara laptop gue hilang. Iya, gue juga minta maaf ya. Kalimat gue tadi bayi keterlaluan banget gitu loh, soalnya kebawa emosi. Gue juga ya Jar, maaf karena udah nuduh lo nih ke teman-teman yang lain. Padahal nggak ada bukti. Iya Jar, gue harap lo bisa maafin kita ya. Soalnya gue nggak mau punya masalah, apalagi teman sekelas. Iya, maafin gue juga deh guys. Tadi gue juga sempat kebawa emosi karena gue ngerasa dipojokin aja. Karena gue juga yang nggak tahu apa-apa. Iya Jar, kita percaya kok. Betulnya kamu ikut nggak kita buat ke kafe? Kita mau ngejalan EBK di sana. Ikut nggak? Serius? Iya serius. Ayo kita traktir. Ayo, kebetulan aku nggak ada kegiatan sih. Pas banget. Kita ganti-gantian dulu ya kalian. Oke. Nanti di situ aja ya ngobrolnya. Oke, udah cantik. Oh ya, kita hari ini mau ngabisin yang mana? Ngabisin yang mana? EBK yang mana? Kan ada banyak. Iya ya, orang kebanyakan bahasnya. Udah sampai mana Jara? Aku sih ASP ya? Udah setengah sih. Wow, keren Ya. Gua baru mau mulai. Itu karena susah. Males ya. Susah banget nyarinya. Lu kok bisa sih Jar nyari harganya? Di mana sih? Kan gue Jakarta. Oh iya, gampang banget. Maling, bangun lo, jangan pura-pura pingsan. Lu maling aja bisa, masa demi doang langsung pingsan? Lemah banget tuh jadi orang. Apa-apaan sih kalian?
Kalian mau ngapain aku? Tenang dulu, kenapa sih Jar? Kita cuma mau ngobrol. Ngobrol? Ngobrol apa kayak gini? Sakit tau gak? Jar, kita tuh cuma tahu apa yang terjadi kemarin. Kemarin apa lagi? Aku udah bilang aku gak tau apa-apa. Alah, bacot, masih jengas mau jadi orang. Ngeles? Serah kalian lah, aku bener gak tau apa-apa loh. Karena cuma ada lo yang di situ, gak ada siapa-siapa lagi. Tuduhan kalian tuh gak berdasar tau gak? Kalian gak punya bukti apa-apa. Asal lu tahu ya, kita nggak punya bukti, tapi kita punya logika. Lu pikir aja deh, tiba-tiba lu masuk pas istirahat dan tiba-tiba lah Nisa hilang. Siapa lagi kalau bukan lo pelakunya? Logika kalian tuh salah. Tahu, Dines, itu kurang ajar aja. Ngajak baik-baik malah ngunjak. Baik-baik? Itu kalian semua bilang baik-baik. Kalian semua tuh munafik sama gue. Kemarin kalian pura-pura minta maaf. Sekarang nampar gue dan nyiksa gue. Pura-pura baik kayak gitu. Sialan, nantangin banget sih lo. Sabar, Miss. Jar, sekarang udah balikin aja laptop gua. Habis itu masalah kita selesai. Selesai. Laptop lo aja udah gue jual, Nisa. Gila, tuh kan bener dugaan kita kalau lo pelakunya. Gak ada muka lo. Ih, apa sih? Lo pikir ini doang pembalasan kita? Apaan sih? Ih, udah. Tuh guys, gue udah capek banget. Jara, sialan lo Jar. Jara, Jar, berhenti lo. Jara. Mau kemana lo? Enak banget ya lo Jara, ngapain? Jara. Kenapa dia? Kita nggak mau main dia. Itu di contoh. Kita kabur ya. Gak mau. Lu pada gila ya? Kalau kita ketahuan polisi gimana? Oh, yang gila. Justru itu udah tinggal ketahuan. Gak mau. Gue mau berhenti di sini aja. Gue mau balik. Bantuin kuburin Jara, Miski. Gak mau. Lu pada gila ya? Lo mau kita ketahuan karena kita biarin gitu aja? Tapi gimana? Yaudah bikin gua, ayo kita bawa mayatnya. Ayo. Gue bingung. Gue takut. Itu kan biarin kita dapat doang. Cepet. Kalau ketahuan gimana? Gue gak mau ikut-ikutan. Kalau ketahuan ini buat nanti kiranya ketutupan sama pasir. Ini kan udah lama. Bu, kok motor-motor bocah-bocah yang kemarin masih kelihatan di sini ya? Iya juga ya, apa mereka mesti di sana ya? Aduh, kalau gitu bahaya dong, Bu. Iya, ayo makanya kita cek yuk. Sabar, Bu. Masa sekarang? Kan itu bahaya, Bu, bangunannya. Gak apa-apa, ayo. Daripada mereka kenapa-napa nih, ayo. Yaudah deh. Iya. Aduh, ayo ibu, saya mau takut nih. Tuh, Bu, pelan-pelan atuh kalau jalan. Tapi saya takut nih, dari kemarin mereka kagak ada mulu, motor masih di parkiran Ya, Ibu. makanya pelan-pelan Ibu. Ntar takut yuk. Bu, aman gak masuk sini? Kan kita gak pernah masuk sini, Bu. Iya sih, tapi masih siang juga lah, ayo. Daripada mereka kenapa-napa. Ibu gak dengar suara itu bakso? Ibu masih mendingan kayak gitu apa anak-anak kenapa-napa, ayo. Yaudah deh, Ayo cepetan, Astagfirullah. Neng, istighfar, Neng. Sadar. Neng, Neng, kalian kenapa? Bu, Neng, jauh duduk dulu, Neng. Gue ngerasa semua itu gak adil. Di saat temen-temen gue yang lain pingsan, mata gue bener-bener gak bisa kepejam sama sekali. Pikiran gue kosong, otak gue ngeblank. Bahkan semalaman itu gue gak bisa ngapa-ngapain. Tapi untungnya, 2 warga yang pernah kita wawancara itu nyadar kalau kita semua itu udah kejebak di dalam gedung kosong itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue kaget. Gue ngerasa cuma ngejalanin semua itu semalaman doang. Tapi kata warga, gue sama teman-teman gue udah 3 hari gak keluar dari sana. Itu yang bikin mereka mulai curiga. Karena kenapa motor gue sama teman-teman gue masih terparkir di parkiran itu berhari-hari?
sterilkan area ini. Jangan sampai ada warga ataupun orang yang masuk selain tugas. Siap Dan. Dokter forensik dari RSUD apakah sudah dihubungi? Siap Dan. Dia sekarang sedang berjalan ke sini. Sepertinya kalau dilihat dari kondisi lokasi dan juga postur tubuh yang dimakan orang seperti ini, sepertinya kejadiannya sudah lama. Karena tinggal berkolak dan seharusnya itu kalau misalnya memang baru, ini belum sampai sebulan. Tapi ini sebenarnya sudah lama. Siap Dan. Saya rasa juga begitu. Sebentar Dan. Sepertinya ada yang sedang menelpon. Izin mengangkat telepon Dan. Silakan. Halo? Oh, iya Bu. Ibu sekarang posisinya di mana? Oh, iya Bu. Saya segera ke sana sekarang. Dan izin menyebut dokter forensik ya Dan? Silakan. Siap, terima kasih Dan. Ya. Sini Bu, silakan. Dan izin Dan, ini dokter forensik. Terima kasih. Ya. Saya Ibu, apa kabar Ibu? Baik, mau apa aja? Ibu kita ngobrol singkat-singkat. Jadi bagaimana Bu dari hasil pada kelompok orang? Kalau dari hasil penelitian saya sudah menemukan beberapa kemungkinan sih. Kira-kira identitas korban itu berjenis kelamin apa Ibu? Apakah laki-laki atau perempuan? Kemungkinan besar sih perempuan, karena saya melihat dari struktur tulang dan tubuhnya perkiraan usianya itu sekitar 16 sampai 18 tahun. Ya ampun, nanti masih sekolah Bu? Iya, saya juga menemukan beberapa hal yang dari penelitian saya. Apa itu Bu? Saya menemukan retakan di bagian tengkoraknya. Terlihat jelas. Itu retak karena benturan. Kemungkinan besar sih iya, tapi saya belum bisa memastikan kalau itu jadi penyebab utama kematiannya. Berarti sebelum korban meninggal, korban telah mengalami kekerasan. Iya, karena saya melihat dari pola retak tulangnya sih. Saya juga berpikir bahwasanya pembunuhan itu tidak direncanakan dengan matang. Kenapa ibu seperti itu? Karena penguburan itu tidak dalam, ini tuh dangkal Bu. Seharusnya yang dimana kalau misalnya pelakunya sudah terbiasa untuk menghilangkan jejak, itu si pelaku bisa mengubur jasadnya itu secara rapi dan dalam-dalam. Sedangkan ini tuh dangkal Bu. Seperti terburu-buru, panik, dan ya udah seakan-akan tuh supaya jasadnya tuh tidak terlihat oleh warga di sekitar saja. Makanya terlihat dan seharusnya ini tidak rapi sekali. Jadi berarti pelakunya juga masih muda ya? Saya berpikir seperti itu karena dilihat juga dari korbannya itu yang umurnya masih cukup lumayan muda, baru belasan tahun. Berarti kemungkinan ini bukan pembunuhan yang terencana ya? Iya, menurut saya ini bukan pembunuhan yang terencana karena sepertinya sebelumnya memang tidak direncanakan, tetapi karena situasi si pelakunya yang membuat pelaku itu lebih memilih untuk menutupinya dan akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Dari kejadian kemarin, gue rasa banyak banget pengalaman yang bisa gue ambil. Kayak nggak semua rasa penasaran berlebih tanpa pemikiran yang panjang dan serius itu bisa berdampak baik. Benar Contohnya kayak gue kemarin, gue bener-bener ngerasa penasaran banget sama gedung tua itu. Tapi akhirnya apa? Gue malah ngebahayain nyawa gue sendiri, bahkan nyawa temen-temen gue. Ya emang sih, tapi dari setiap kejadian itu pasti ada aja hal yang bisa diambil pelajarannya. Kayak contoh dari kejadian lu kemarin itu, akhirnya kan kasus itu terungkap berkat lu sama teman-teman lu. Iya sih, gue kadang juga suka mikir kayak gitu. Ya, jadi dari kejadian itu kita juga jadi tahu kalau keputusan yang kita anggap sepele itu bisa berdampak besar bagi kita semua. Iya bener banget, gue setuju. Tapi gue rasa kemarin tuh bener-bener keputusan terbodoh dan ternekat yang pernah gue ambil. Karena gue bener-bener cuma mikirin gimana caranya biar konten itu rame. Ya, warga jam 12 intinya tuh dari cerita Nara itu kita belajar banyak hal, terutama soal pembulian. Apalagi sekarang tuh lagi marak banget soal pembulian, bahkan hingga kehilangan nyawa. Iya bener banget, zaman sekarang rasanya manusia tuh lebih serem gitu daripada setan. Ya, dari kasus pembulian ini tuh kita harus bisa lah ngontrol emosi, jangan mudah menghakimi orang lain, sama inget jangan pernah nganggap kekerasan itu sebagai hal yang biasa. Bener banget tuh, jangan sampai kasus pembulian dengan berakhiran penghilangan nyawa kayak gitu bisa ulang lagi.
Dan semoga buat pelaku sebenarnya siapapun itu, semoga kalian tuh nanti sadar kalau keputusan yang kalian buat sepele itu bisa berdampak besar bagi orang lain. sampai masuk Untuk pelakunya bisa segera ketangkap dan menanggapi semua perilakunya. Oke, thank you banget buat Nara yang udah mau berbagi cerita dan pengalamannya ke kita semua. Dan juga buat warga jam 12 yang udah mau nemenin podcast kita malam ini. Tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Dan ingat, horor itu bukan cuma soal hantu. See you on the next podcast. Ya udah jangan. Ibu tiduran nih, jamak-jamak ego. Udah 2 menit, capek banget, Cok. Udah ini. Gak usah mulu ngomong apaan. Ayo guys, dulu semuanya. Kok gitu? Take one, sinsialan, action. Tanpa izin berbuat seenaknya. Bahkan yang bukan buat kalian pun kalian tentu. Wah, baru deh. Lu ngamuk, semua pada takut. Kalian pikir ini buat main? Oh iya. Ya itu tadi bagus lagi coba. Udah capek guys, capek. Coba dari ulang. Biar nyambung ya coba. 1, 2, 3 ayo. Das. Santai. Tapi kan lu makannya Ya, over sih.